Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Yulia Windarsi, SPD MPD, dosen pada program studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Khususnya pada aspek pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Untuk memenuhi salah satu syarat keikutsertaan dalam sertifikasi dosen. Mata kuliah yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah mata kuliah genetika yang merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 4 SKS yang diajarkan pada mahasiswa semester 5. Mata kuliah ini membahas prinsip dasar pewarisan sifat makhluk hidup, meliputi struktur dan fungsi bahan genetik, mekanisme pewarisan sifat menurut hukum Mendel dan penyimpangannya, rekombinasi genetik, penentuan jenis kelamin, ekspresi gen, mutasi, serta genetika populasi. Mahasiswa akan memahami keterkaitan genetika dengan ilmu lain seperti bioteknologi, kedokteran, dan pertanian. Mata kuliah ini disajikan dalam bentuk teori, studi kasus atau case method, dan penugasan berbasis proyek atau team-based project untuk mendukung kemampuan berpikir kritis, analisis data, dan komunikasi ilmiah. Berdasarkan deskripsi mata kuliah, maka dapat disimpulkan capaian pembelajaran mata kuliah ini antara lain: 1. Menjelaskan konsep dasar dan pewarisan sifat makhluk hidup. 2. Menganalisis pola-pola pewarisan sifat berdasarkan hukum Mendel dan variasinya. Pada pelaksanaan perkuliahan, saya menerapkan prinsip DIA atau D. Delivery, I. Interaction, dan A. Assessment. D. Delivery atau penyampaian materi. Materi perkuliahan saya sampaikan melalui metode ceramah interaktif yang dikombinasikan dengan diskusi, studi kasus, dan penugasan berbasis proyek. Setiap materi didukung oleh media visual, antara lain slide presentasi yang sistematis, ilustrasi, animasi, dan video edukatif. I. Interaction atau interaksi. Saya berinteraksi aktif dengan mahasiswa melalui tatap muka atau melalui platform digital seperti Google Classroom untuk pengumpulan tugas dan WhatsApp untuk komunikasi yang lebih fleksibel. Saya membuka ruang diskusi dua arah, umpan balik terhadap tugas yang saya berikan, serta melakukan pendampingan dalam pengerjaan tugas atau proyek, baik secara individu maupun kelompok. Mahasiswa juga saya bagi dalam kelompok kecil untuk berdiskusi, menyelesaikan kasus, dan mempresentasikan temuan mereka di depan kelas. A. Assessment atau penilaian. Penilaian dalam mata kuliah ini dilakukan secara menyeluruh melalui evaluasi formatif dan sumatif. Pada awal perkuliahan, mahasiswa akan disampaikan kontrak perkuliahan yang akan dijelaskan terkait dengan rubrik, teknik, dan metode penilaian. Apa saja komponen penilaian yang akan dinilai selama perkuliahan? Antara lain, kuis dan partisipasi kelas, studi kasus dan team-based project atau proyek kelompok, UTS, dan UAS. Teknik penilaian mencakup kuis, latihan soal, analisis kasus, diskusi reflektif, dan presentasi kelompok. Indikator penilaian difokuskan kepada penguasaan konsep, kemampuan analisis, ketepatan penyelesaian kasus, dan keterampilan berargumentasi ilmiah. Dengan sistem pembelajaran yang terencana, berpusat pada mahasiswa, dan berbasis pada capaian pembelajaran, saya harap mahasiswa akan lebih aktif, mandiri, serta dapat mengembangkan kompetensinya secara menyeluruh, baik sisi kognitif, keterampilan, dan sikap ilmiah. Demikian penyampaian pernyataan diri saya.
Selanjutnya, saya akan menampilkan video pembelajaran pada mata kuliah genetika pada pertemuan ketiga dengan topik pewarisan sifat hukum Mendel 1 dan 2. Dengan tujuan pembelajaran yaitu mahasiswa mampu 1. Menjelaskan hukum Mendel 1 dan 2 menyusun persilangan monohibrid dan dihibrid dengan benar 3. Menyelesaikan soal pewarisan sifat dengan rasio, fenotip, dan genotip yang tepat. Semoga video ini memberikan gambaran yang jelas tentang praktik pengajaran yang saya terapkan dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pertemuan perkuliahan kita terkait dengan pewarisan sifat hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Nah, sebelum kita mulai perkuliahan, agar perkuliahan kita ini bermanfaat dan bermakna, ada baiknya kita membaca doa dulu ya sebelum mulai perkuliahan kita. Kepada Inaya boleh tolong pimpin Inaya. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Selanjutnya, karena saya lihat ini adik-adik sudah tepat waktu hadir di kelas, nah, saya mau mengecek dulu panggilannya ya. Pertama, Dea, Hadir, Bu. Taufiko, hadir Bu. Misbah, Hadir, Bu. Regina, Hadir, Bu. Inaya. Hadir, Bu. Oh iya yang berarti ya Safari. Hadir Ibu. Bilang dari semua ya. Oke, jadi sudah baca doa dan harapan adik-adik sekalian sudah siap untuk mengikuti perkuliahan kita. Dalam melaksanakan perkuliahan ini ada tujuan yang perlu kita capai. Nah, diharapkan setelah kalian mengikuti perkuliahan, kalian mencapai ketiga tujuan ini. Yang pertama, menjelaskan hukum 1 Mendel tentang segregasi dan hukum Mendel 2 tentang asal-usul gas. Kemudian mampu menyusun persilangan genetik monohibrid dan dihibrid dengan benar. Dan yang ketiga, menyelesaikan soal pewarisan sifat dengan hasil rasio fenotip dan genotip yang tepat. Jadi ini adalah 3 tujuan yang kita harapkan adik-adik semua bisa kuasai setelah mengikuti perkuliahan kita hari ini. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang konsep genetika. Nah, ini saya pengen ngetes. Masih ingat tidak sih apa itu genetika? Ingat, Ibu. Oke, silakan Andra. Jadi genetika itu dia merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari mengenai gen, hereditas atau pewarisan sifat, jadi sifat-sifat yang diturunkan dari hidup atau keturunan manusia. Oke, buat Andra. Jadi genetika itu adalah ilmu biologi yang mempelajari tentang gen dan pewarisan sifat. Nah, selanjutnya pengen tahu lagi, masih ingat tidak gen itu apa? Masih. Oke, Irma silakan Irma. Jadi itu merupakan komponen dalam tubuh manusia yang membawa sifat. Oke, bagus Irma. Ada lagi? Oke, Gina silakan Gina. Jadi di dalam genetik itu berisi kode-kode genetik di mana dia itu berperan dalam penangkapan genetik serta adanya fungsi dalam genetik. Oke, bagus. Oh, berarti tadi malam adik-adik semuanya sudah mempersiapkan perkuliahan dengan baik ya. Gen itu adalah molekul yang berperan dalam pewarisan sifat sama seperti yang disampaikan oleh Irma. Nah, berikutnya ternyata gen itu adalah kode-kode genetik. Kode-kode genetik yang berperan dalam penampakan fenotipik ataupun aktivitas fungsi tubuhnya kita. Nah, jadi gen inilah yang berperan penting dalam penurunan sifat dalam individu dari keturunannya ke keturunannya. Lanjutkan ya. Kemudian ketika kita berbicara
yang paling gencar mengumpulkan tentang pewarisan sifat. Nah, siapa sih Gregor Mendel ini? Bapak Gregor Mendel ini adalah ahli tumbuhan atau ahli botani dan juga sekaligus pastor. Dia memiliki minat yang besar untuk mempelajari tumbuhan dan dia lanjutkan dengan melakukan eksperimen untuk mempelajari pewarisan sifat khususnya pada tanaman etchis atau bahasa Latinnya kita sebut dengan Piscis. Kalau kalian belum pernah lihat etchis, ini adalah gambar etchis. Seperti ini etchis ya. Ketika Mendel melakukan persilangan antara tanaman satu dengan tanaman yang lain dengan mempertimbangkan sifat yang berbeda antara tanaman itu disebut dengan proses hibridisasi. Nah, hasil hibridisasi itu kita sebut dengan hibrid. Jadi hasil penggabungan dua sifat tadi kita sebut dengan hibrid. Kemudian dari persilangan itu pasti ada muncul sifat-sifat yang tampak, misalnya kayak warna, bentuk, ukuran, panjang dan lain-lain. Itu kita sebut dengan fenotip. Artinya dia adalah sifat yang tampak. Dan berikutnya mungkin bukan hanya sekedar sifat yang tampak, tetapi dia juga ditulis dalam kode-kode tertentu. Nah, kode-kode tertentu yang tidak tampak itu kita sebut dengan genotip. Contohnya apa? Misal T besar T besar, T kecil, A besar A kecil, B besar B kecil, seperti itu. Itu adalah kode-kode genotip. Habis ini bisa paham adik-adik? Bisa. Berikutnya, ini berikut kosakata yang penting juga. Ada istilah homozigot dan heterozigot. Nah, homozigot itu individu dengan genotip alel yang sama. Kemudian heterozigot individu dengan genotip alel yang berbeda. Ada yang bisa contohkan kira-kira bedanya homozigot dan heterozigot? Saya Ibu. Oke, silakan. Kalau homozigot, nah alel yang dia bawa itu sama, misalnya T besar dengan T besar. Nah kalau heterozigot itu T besar dengan T kecil. Jadi kalian sudah bisa bedakan ya mana yang kita sebut dengan homozigot, mana yang kita sebut dengan heterozigot. Kita lanjut lagi ke etchis. Kenapa sih Mendel menggunakan etchis sebagai bahan eksperimennya? Ini adalah prosesnya kan, jadi dia mulai dari mengambil bunga etchis itu Diperhatikan di lingkungan, oh ternyata etchis itu tidak semuanya ungu, tidak semuanya putih. Nah, dia mulai tertarik dan eksperimenkan mengambil benang sari dari bunga warna ungu dan putih dari bunga warna putih, kemudian dia eksperimenkan. Nah, ternyata ketika dia tanam kembali untuk S1-nya itu semuanya berwarna ungu. Tetapi ketika dilanjutkan ke S2 ada sifat baru yang muncul, walaupun sesama S1 tadi disilakan ungu dengan putih. Nah, ada yang ingat tidak? Kenapa sih sampai Mendel tertarik untuk menggunakan kacang etchis? Oke, ini silakan. Salah satu alasannya karena kacang etchis itu memiliki kualitas yang banyak, seperti tinggi, kemudian warna dan juga bentuk. Oke, bagus. Ada lagi? Oke, silakan deh. Karena tanaman etchis ini mudah untuk ditemukan atau dibiarkan. Nah, di situ yang kalian sebutkan itu adalah kenapa sih sampai si Mendel tertarik? Pertama, dia punya variasi yang banyak. Bunganya itu warna-warni, bentuk polongnya juga ada kisut, ada bulat dan lain-lain. Kemudian dia mudah dibiarkan dan utamanya umurnya pendek. Nah, umur pendek ini yang memudahkan karena kita bisa amati S1, S2 sampai S3 tanpa butuh waktu yang panjang. Seperti itu ya. Yang pertama kita bahas yaitu hukum Mendel 1. Apa sih bunyinya hukum Mendel 1? Hukum perpisahan gen yang sealel atau bahasa kerennya the law of segregation of allelic gen. Nah, dalam hukum Mendel 1 ini ternyata ada prinsip pewarisan sifat menurut Mendel. Yang pertama, unit faktor hadir berpasangan. Apa maksudnya? Artinya gen harus ada dan berpasangan, gitu ya, karena untuk disilangkan. Kemudian ada sifat dominan dan resesif. Ada sifat dominan dan resesif. Biasanya sifat dominan ini sifatnya kuat, dia akan menutupi sifat yang resesif. Sifat resesif sifatnya lemah. Jadi ketika mereka bertemu maka akan didominasi oleh sifat dominan. Kemudian ada terjadi segregasi atau pemisahan. Jadi alel itu akan berpisah. Nanti kemudian ketika ada persilangan dia akan bergabung lagi.
besar dan gamet A kecil. Kemudian dalam persilangan itu juga ada sebutan-sebutannya. Kalau kayak satu sifat beda, monohibrid. Dua sifat beda, dihibrid. Banyak sifat beda, polyhibrid. Nah, untuk jelaskan lebih banyak tentang hukum Mendel, kita bisa mengambil contoh perkawinan monohibrid atau persilangan monohibrid. Nah, persilangan monohibrid ini adalah persilangan satu sifat beda. Misal kayak warna rambut hitam dan putih, tinggi dan yang pendek, bentuk polong yang kisut dan bulat. Nah, itu kita sebut dengan satu sifat beda ya. Itu contohnya. Nah, ini untuk membantu kalian lebih paham lagi, ada bagan persilangan monohibrid. Nah, yang saya contohkan di sini adalah persilangan sifat tinggi dengan pendek. Sifat tinggi ini dia homozigot, genotipnya T besar, disilangkan dengan yang pendek, T kecil. Ini bersifat sebagai parental. Nah, ketika dia disilangkan, dia akan menghasilkan S1 semuanya T besar, T kecil, atau karena T besar dominan terhadap T kecil, berarti sifatnya adalah tinggi 100% S1 ini. Disilangkan kembali, maka T besar T kecil disilangkan dengan T besar T kecil, F2 yang dihasilkan akan menghasilkan yang tadi pertama satu fenotip saja, yang F2 malah muncul dua fenotip. Ada yang tinggi, ada yang pendek. Genotipnya ada tiga, ada T besar T kecil, ada T besar, dan ada T kecil. Sampai sini bisa dipahami semuanya? Bisa. Jadi untuk hukum Mendel 1, rasio fenotipnya itu adalah 3:1, sedangkan genotipnya 1:2. Itu hukum Mendel 1. Nah, kita lanjutkan lagi hukum Mendel 2. Di sini hukum Mendel 2 itu bunyinya pengelompokan gen secara bebas. Kemudian hukum Mendel 2 ini dia menyatakan bahwa individu itu mempunyai dua pasang atau lebih sifat. Jadi bukan cuma kayak tinggi pendek, hitam putih, tetapi dia bisa banyak. Ya, misal bijinya warna kuning kisut, biji hijau bulat, dia kombinasi seperti itu ya. Sifat-sifat ini dia akan berpisah tapi akan berpasangan lagi secara bebas, berkelompok secara bebas, dan tidak bergantung pada pasangan sifat yang lainnya. Ini adalah contoh persilangan hibrid. Kalian bisa lihat di sini ada kotak, ya. Ini memudahkan kita untuk menghitung. Kalau tadi cuma sedikit kode yang perlu kita persilahkan, sedangkan kalau yang hibrid dia ada banyak. Jadi untuk memudahkan kalian bisa menggunakan metode Punnett atau kotak seperti ini ya, akan campur. Nah, untuk persilangan di hibrid ternyata fenotip yang muncul itu nanti berbeda dengan hibrid, dia lebih banyak. Jadi kalau fenotip untuk hibrid 9:3:1. Berikutnya yaitu tentang sifat kedominan atau intermediate. Nah, sifat yang ini adalah dia khusus atau spesial karena lain disilangkan, hasilnya juga berbeda. Ternyata ini disebabkan karena gen dominan dengan gen resesif tidak saling menutupi atau tidak saling tertutupi. Mereka akan menghasilkan sifat yang berbeda dengan induk yang disilangkan. Misal merah dengan putih. Kalau di intermediate dia akan menghasilkan warna merah muda. Jelas anaknya beda dengan indukan ya. Karena ini materi yang membutuhkan latihan. Jadi kalian akan saya bagi menjadi 3 kelompok untuk mengerjakan LKPD yang sudah saya siapkan. Dan tujuannya mudah-mudahan kalian akan lebih paham bagaimana sih cara menghilangkan hibrid, monohibrid, dan polyhibrid. Oke, untuk selanjutnya adik-adik boleh duduk sesuai dengan kelompoknya. Ini akan saya bagikan LKPD untuk kelompok 1. Baca instruksi pengerjaannya dan dijawab, dan nanti setelah kalian berdiskusi 25-30 menit nanti dipaparkan ya. Bagaimana cara itu membedakan dari 3 sifat beda? Oh ya, jadi di sini dideskripsikan
kasus, kan kalian sudah lihat ada 2 ya parentalnya ya. Nah, untuk menentukan gametnya biar kalian tidak sulit, kalian pakai rumus yang sudah dijelaskan tadi 2 pangkat N. N itu dari mana? Melihat heterozigot ya. Heterozigot. Nah, dalam sini ada berapa heterozigot kira-kira? Oke, berarti 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Oke, berarti gamet yang kalian harus hasilkan dari satu parental ini adalah 8. Seperti itu. Saya rasa sudah cukup waktunya untuk berdiskusi. Selanjutnya kita lanjutkan dengan evaluasi kelompok. Nah, masing-masing kelompok sudah menyiapkan jawaban dari KKPD. Mari kita dengarkan presentasi dulu dari kelompok 1. Kelompok 1 siapa yang mau menampilkan? Oke, silahkan ya. Perkenalkan, nama saya Rizky Elisa. Saya selaku perwakilan kelompok dari kelompok 1, yang mana kami akan membahas studi kasus mengenai warna hibrid. Nah, jadi kami dari kelompok 1 ini membahas kasus bunga ercis dengan satu sifat, yang mana dia hanya membahas satu sifat, yaitu warna bunga. Nah, ketika induk P besar disilangkan dengan P kecil, yang mana P besar ini ungu, P kecil ini putih. Nah, nanti hasilnya itu F1-nya akan berwarna ungu semua dengan alel P besar P kecil. Nah, saat F1 disilangkan sesamanya, alel P besar P kecil disilangkan dengan P besar P kecil, maka nanti hasil F2 yang dihasilkan itu rasio produktifnya 3 ungu bagi 1 putih, yang mana itu sesuai dengan hukum Mendel 1 atau segregasi alel. Ini dari saya sampaikan terima kasih. Semoga kepada Ibu. Pemaparan dari kelompok 1, kelompok 2 dan 3 ada tanggapan? Oke, silakan. Baik, izin menanggapi dari kelompok 2. Analisisnya sudah tepat, tapi kami ingin menanyakan mana jika induk ungu yang disilakan pertama ternyata heterozigot atau P besar P kecil, apakah F1 masih akan ungu semua? Terima kasih. Oke, terima kasih. Di kelompok 1, silakan. Ada yang bisa menjawab tanggapannya? Silakan. Terima kasih atas kelompok 2 yang sudah menanggapi pemaparan materi dari kami tadi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Devi Jenisa. Di sini saya selaku perwakilan dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 tadi. Kalau induk ungu adalah P besar dan P kecil dan putih adalah P kecil P kecil, maka F1 akan terdiri dari 50% P besar dan P kecil atau ungu dan 50% P kecil atau putih. Nah, tapi karena semua F1 ungu, maka induk ungu pasti akan homozigot dominan atau P besar. Nah, mungkin itu saja jawaban dari kelompok 1. Saya kembalikan. Baik adik-adik, kalian sudah selesai berdiskusi, presentasikan juga. Saya harapkan dari diskusi kelompok dan presentasi tadi itu sudah menambah pengetahuannya kalian terkait dengan konsep pewarisan sifat. Bagaimana kalian mengerjakan studi kasus ini, kemudian bagaimana kalian saling berdiskusi untuk mengembangkan pemahamannya kalian terkait hukum Mendel. Nah, tapi tidak cukup sampai di situ. Saya ingin mengevaluasi sejauh mana sih kalian paham dengan perkuliahan kita hari ini. Adik-adik boleh scan, silakan. Masing-masing silakan untuk scan barcode-nya. Nanti akan terhubung ke webnya nanti. Sudah? Oh, ternyata ada asik, seru, insightful, reward. Oh, ada yang pusing ya? Ada mind blowing. Oke, dari sini kelihatan yang paling banyak itu asik ya? Iya sih. Next, alhamdulillah betul semua jawabannya. Kalau dilihat dari jawaban kalian rata-rata ini berbeda sama ya dalam menyelesaikan kasus kayak gitu. Silakan kalian punya pertanyaan tidak kira-kira yang mau diutarakan? Sudah ada pertanyaan tentang bagaimana kalau terjadi penyimpangan, benar. Jadi untuk yang hibrid dan non-hibrid dia tidak selamanya sesuai ya, akan terjadi penyimpangan. Tapi nanti akan kita bahas lebih lanjut. Bisa menjadi bahan evaluasi kita ya di pertemuan depan. Apa sih yang perlu kita bahas lebih dalam? Baik, berakhir sudah diskusi kita. Terima kasih atas partisipasi aktifnya kalian yang sudah berdiskusi mengembangkan materi. Jadi di sini kita bukan hanya belajar tentang konsep pewarisan sifat, hukum Mendel 1 dan 2, tetapi kalian juga belajar bagaimana bekerja sama, menyelesaikan kasus, untuk mengembangkan pengetahuan kalian terkait dengan hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Jadi kurang lebih saya bisa simpulkan pertemuan kita hari ini yang pertama
berkaitan dengan segregasi secara bebas ya. Kemudian buku Mendel 2, segregasi secara anak, dan masing-masing untuk buku Mendel 1 kita bisa contohkan persilangan hibrid, dan buku Mendel 2 kita bisa contohkan persilangan hibrid seperti itu dengan rasio fenotip 3:1, hibrid 9:3:1. Tapi persilangan yang terjadi di awal ini tidak semuanya sesuai dengan buku Mendel, tetapi bisa terjadi penyimpangan. Seperti kalian lihat di depan sini, penyimpangan-penyimpangan yang terjadi itu biasa disebabkan karena adanya interaksi gen antara organ tersebut. Materi ini dikemas dalam penyimpangan buku Mendel yang akan kita bahas minggu depan, dan saya harap setelah perkuliahan ini tidak hanya selesai, tetapi kalian lebih semangat lagi untuk belajar, mencari bacaan, buku, e-book, artikel yang lain untuk mendukung pengetahuannya kalian terkait dengan genetika. Karena pengetahuan itu bukan hanya berasal dari guru atau dari dosen sebagai pengajar, tetapi kalian bisa mencari pengetahuan itu lebih luas melalui buku, internet, dan lain-lain. Oke? Dan satu lagi yang ketinggalan, jangan lupa minggu depan kalian saya beri tugas untuk mencari jurnal dengan contoh persilangan yang berkaitan dengan penyimpangan buku Mendel. Nah, ini tujuannya biar minggu depan kita lebih mudah untuk mempelajari penyimpangan buku Mendel. Oke, bisa dipahami semuanya? Bisa, Ibu. Oke, terima kasih untuk kehadiran dan partisipasi hari ini. Saya tutup perkuliahan kita dengan ucapan alhamdulillah. Wassalamualaikum